Ya, Bisa dijawab Pak. mohon maaf untuk dari Rizka. Karena sebenarnya Pantai Kahwana itu belum terdaftar di administrasi pariwisata. Oleh karena itu pemerintah belum menyediakan yang namanya rest area atau segala hal tentang misalnya musola, fasilitas musola dan segala macam. Jadi inilah yang seharusnya untuk kedepannya kita gencarkan proposal kita kepada pemerintah daerah agar secepat mungkin atau sesegera mungkin mensahkan Pantai Kahwana ini sebagai bagian daripada wisata Mandailing Natal yang resmi. Dalam artian agar kedepannya fasilitas di sekitar Pantai Kahwana bisa dibangun lebih lengkap agar kita yang misalnya umat Muslim bisa berwisata. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu semuanya, perjalanannya menyenangkan? Menyenangkan. Biasa ya. Ya Bapak, tolong anaknya yang nangis di belakang. Ada saya mau muntah Pak, mau Ada nangis. yang mau muntah. Iya Pak. Ya tolong kasih kantongannya ya. Ya jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, kita ini mau menuju ke beberapa destinasi wisata ya. Ada Pantai Batu Bedaun, ada Pantai Karosoko. Ada lagi pantai apa lagi namanya, ada yang tahu? Kahwana. Oke, ada yang tahu kenapa dinamakan Pantai Kahwana? Nanti saya kasih hadiah. Saya Pak, Iya, mungkin gimana? karena orang yang datang itu orang India pertama kali. Sedikit. Iya, hampir betul. Hampir betul. Aduh nggak jadi Betul, dapat iya, hadiah. iya. Jadi nanti hadiahnya siapa yang benar jawab pertanyaan saya, kita ngadep ke orangnya, terus kita tunjuk, terus kita nyanyi. Terpesona, aku terpesona. Ayo semua. Ayo biar Wajahmu yang manis. ya biar nggak bosan perjalanannya, nanti kan kita akan ada 1-2 jam ya baru nyampe. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa kita lihat sebenarnya di perjalanan ini tidak seperti tempat yang biasa Bapak Ibu kunjungi. Coba kita lihat jalan-jalan yang biasa dikunjungi itu tidak seperti ini. Ini sengaja memang dibuat replika, agak jalan-jalan agak berlubang itu sengaja. Itu ada kesengajaan di situ. Iya, Iya, itu settingan. Kalau kita lihat di Belanda itu kan memang sengaja jalannya dikasih stiker jalan berlubang biar lama-lama. Tetapi inovasi orang Indonesia lebih keren. Mereka langsung lobangin jalannya. Bisa dilihat di ujung sana ada pantai. Ya pantai itu dulu sebenarnya nggak nyampe situ ya, garis pantainya. Itu udah agak erosi beberapa meter ke sana. Nah, jadi pantainya ini dulu itu gimana ya? Oh jadi satu lagi informasi Bapak Ibu semuanya. Jadi kita ada di sebuah tempat di mana peradaban Mandailing itu pertama kali hidup. Jadi dari Natal ini kita bisa peradaban Mandailing itu dimulai dari sini ya, dari Natal, dari orang Portugis, orang Belanda. Karena kan dulu itu masuk wilayahnya penjajah-penjajah itu, imperialisme maupun kolonialisme itu kan dari daerah pantai ya. Karena dulu belum ada pesawat. Kayaknya udah ada sih, cuman kayaknya masih susah untuk akses pesawat. Ada sumur Multatuli. Ada yang kenal siapa Multatuli? Terus dekel. Oh, kenal? Iya. Waduh, udah pada tua Bapak Ibu. Kenal ya? Oke. Ya Bapak, keren sekali. Berarti saya panggilnya nenek aja ya. Sama gembal ya Pak. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak pernah diucapkan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Apa itu? Bisa cepat lah. Terima kasih atas kunjungan adik-adik ya ke Kecamatan Natal. Sekarang kita berada
di Kecamatan Natal, tepatnya di Desa Pulau Karo. Bukan Desa Pulau Karo, Desa Sundutan Tigo. Nah, Desa Sundutan Tigo, dan posisi tempat kita ini adalah lokasi wilayah Pulau Karo namanya, wilayah Pulau Karo. Akan tetapi jangan salah menafsirkannya, ini masuk wilayah Pulau Karo. Yang ini Pulau Ketek namanya. Yang kecil ini Pulau Ketek, yang ini Pulau Gadang. Nah, kalau sayup-sayup nanti melihat arah ke tengah lagi, di belakang sana ada namanya Pulau Talu. Itu yang belakang sana, Pulau Talu. Pulau Karonya sendiri nanti melintas kita lebih kurang 200 meter dari sini, ada situ Pulau Karo. Persis lebih dekat lagi dari pulau ini. Di tengah lagi satu lagi nanti ada Pulau Ingawan. Pulau Ingawan. Dan kawasan ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kadis Pariwisata, daerah ini adalah salah satu wilayah pengembangan atau prioritas kawasan wisata untuk Mandailing Natal. Inilah dia kawasan prioritas yang segera akan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan didukung penuh. Ya, kita buka dulu 2 pulau. Itu barangkali dulu penjelasan Pak Camat. Kalau ada pertanyaan lain? Itu Pak, batas-batas setiap pulaunya itu dilihat dari mana ya Pak? Kok nggak satu nama aja gitu pulaunya Pak? Oh ya, baik. Ini disebut namanya Pulau Talu, kemudian ini Pulau Ketek, yang ini Pulau Gadang. Itu dibawa dari kearifan lokal. Mungkin di saat dulu-dulunya leluhur kita menemukan pulau ini, termasuk Pulau Talu, mungkin di situ mungkin sering dulu bertelur penyu. Makanya disebut Pulau Talu, telur penyu gitu. Nah, ini mungkin karena kearifan lokal juga, karena ini lebih kecil disebut Pulau Ketek. Ketek itu artinya kecil. Gadang artinya besar. Nah, itu. Jadi saya ingin bertanya, kira-kira di areal pantai Kecamatan Natal ini ada nggak spot snorkeling? Snorkeling itu apa ya? Menyelam. Itu kan diving. Snorkeling atau diving. Sebenarnya ada gitu ya, tapi belum tereksplor, Tepatnya di sekitar Pulau Talu ini. Dan ini karang ya. Ini berkarang di situ, pemandangannya indah sekali. Akan tetapi sampai sekarang belum tereksplor. Nah, untuk itu kami dengan Pak Kadis Pariwisata bekerja sama mengeksplor ini, bekerja dengan sama juga dengan pihak-pihak ketiga, kemudian juga dengan kelompok-kelompok pencinta alam. Kami akan kembangkan ini, melakukan penanaman terumbu karang. Dengan sendirinya kawasan itu tidak ada boleh lagi aktivitas apapun di atasnya. Bisa kita bayangkan Adinda, 3 bulan aja daerah wilayah ini tidak disentuh oleh pukat-pukat harimau itu. Udang kelongnya udah bisa sebesar itu, 3 bulan aja. Untuk itu gagasan kami coba dan kami tawarkan kepada Pak Bupati. Alhamdulillah Pak Bupati menyambut itu dengan baik. Gini Pak, waktu kita ada agenda ke pulau ini, Ya. itu kan tentu kita temukan kekurangan tentunya di transportasi. Apakah ada dari progres dari pemerintah untuk mengembangkan sistem transportasi ini ke pulau Ilik tersebut, Pak? Karena pulau Ilik ini kan adalah suatu potensi yang sangat besar di Kecamatan Natal ini, Pak. Kalau bisa kita hampir sama indahnya dengan Raja Ampat gitu, karang-karangnya nampak, hiu-hiu di pinggir pantai berenang gitu ya. Baik. Ada 2 yang perlu saya tanggapi. Yang pertama, Pak Camat luruskan bahwa Pulau Ilik bukan terletak di Kecamatan Natal. Pulau Ilik itu terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis. Satu. Yang kedua, apakah ada rencana pemerintah akan membuka kawasan itu dengan menyediakan sarana transportasi? Pak Camat hanya bisa bilang keyakinan aja, yakin Pak Camat itu akan segera dibuka oleh Bapak Bupati Mandailing Natal. Akan tetapi yang bisa menjawab secara konkret itu bukan ranahnya Pak Camat, itu nanti jadi ranahnya Pak Bupati lah nanti yang akan dipertanyakan. Nah gini Pak, seandainya sejatinya sih lebih bagus kita buka wisata, pamerkan wisata juga promosi budaya pada umumnya gitu Pak. Tadi saya kutip salah satu budaya yang di Cinduang. Jadi apakah mungkin tadi Bapak jadikan satu ikonik di Pantai Karo, tetapi bagi saya apakah ada keinginan Bapak gitu
sembari wisatawan datang ke sini dipertunjukkan itu atraksi dari Sinduangnya itu sendiri, misalnya dibikin kayak panggung atau suatu penampilan gitu Pak. Apakah ada bayangan ke situ atau bagaimana? Betul. Jadi sangat-sangat kita sayangkan keadaan kita yang sekarang dengan adanya COVID-19. Sebenarnya di tahun ini, tapi boleh adik-adik nanti tanya-tanya ya, bukan karena Pak Camat sok besar kepala, tidak. Yang selalu memeriahkan setiap parade di Medan, di Penyambungan, itu biasanya yang paling heboh itu dari Natal. Pak Camat lah itu orangnya. Dan ya, di samping kesenian tari selapan, di paradenya juga biasanya kami tampil dengan gaya-gaya eksotik, aneh-aneh gitu-gitulah. Ya, sebenarnya tujuan kami bukan hanya untuk menunjukkan Natal, tapi kami ingin besarkan Madinah. Tahun ini sebenarnya target kita akan bawa Sinduang itu. Target kita di parade yang tahun ini, saya mestinya kami bawa Sinduang itu sebanyak 4 ekor. 4 ekor Sinduang besar, kemudian disusun dengan Sinduang-Sinduang kecil berjejer, mungkin berkisar 12 Sinduang berjalan. Saya pastikan orang akan kagum, apa itu? Ini apa? Aneh. Sekilas dilihat menakutkan. Tapi sayang, Sinduangnya masih ada di kantor 1 ekor. Tingginya mungkin berkisar 3 meter lah. Dulu seperti itu. Dan inilah akan jadi ikon nanti di salah satu pulau, mungkin di Pulau Ingawan akan kami buat. Jadi setiap berkunjung nanti ke sana, ikon itulah oleh-olehnya di dalam kaca. Dan itu semestinya kemarin di saat parade berlangsung, Dinda, itu akan kami berikan sama Pak Bupati. Inilah kami, Pantai Barat. Tapi belum terwujud. Di saat kesempatannya akan datang, mudah-mudahan bisa kita. Amin. Ya, miniaturnya ada. Itulah ikon. Dalam hening sepi ku rindu untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang. Pertanyaan. Kenapa saya berkata-kata? Karena dari hati ngomongnya. Ya, bersaudara guys. Satu, saya, orang tua saya itu gimana ya? Orang tua yang sangat mendukung sepenuhnya karir saya. Orang tua saya sangat mendukung, tidak pernah melarang. Dalam hal positif, orang tua saya tidak pernah melarang. Bahkan sampai saya mengikuti pemilihan putra putri Mandailing Natal, saya memberitahu kepada orang tua saya bahwa saya mengikuti ajang seperti ini kan. Namun orang tua saya selalu mengasih support. Tidak ada kemana kamu, sama siapa kamu. Ya namanya orang tua pasti khawatir kan. Cuman pandai-pandai kita berbicara sama orang tua, bagaimana kita, dengan siapa kita pergi. Dan saya bangga mempunyai orang tua saya yang saat ini, karena saya itu selalu didukung dalam hal apapun, dalam hal yang positif saya selalu didukung. Tidak pernah orang tua saya melarang saya dengan karir saya, tidak pernah. Dengan hobi saya juga orang tua saya tidak pernah melarang saya, selalu mendukung saya. I love you buat orang tua kita semuanya. Di sini tempat cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, bukan orang-orang yang survive. Di sini bukan anak-anak malas, tempatnya para pekerja keras. Di sini bukan anak-anak manja sedikit kerja. Banyak.
Kerja, kerja. Ayo kita kerja. Kerja, kerja. Ayo kita kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semuanya sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Jadi kita sudah sampai di spot inti dari kegiatan hari ini. Inilah Batu Badaun bagi yang belum tahu. Bagi yang sudah tahu, selamat datang kembali di hari ini kita baru bangun, kita langsung ada di pantai guys. Wow. Siapa orang yang baru bangun tidur langsung ke pantai? Ini lanjut. Tapi sebenarnya guys, kan nggak boleh pakai gaya. Oh iya, terlalu mainstream. Iya bos. Bos, janganlah, kita bukan anggota. Jadi Jadi apa? Diam kita ya. Minta iPhone apa ya khusus untuk panggilan para penonton setia apa?